Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi pada hari ini, yaitu hari Kamis di tanggal 25 April 2024. Sebelum kita mendengarkan daripada Renungan Pagi, mari kita angkat pujian terlebih dahulu. Sai hurana pidologi aik surasiani roha luaoki dan ia siat Tuhani sito papa Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas hari baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami ya Tuhan akan melaksanakan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kami melaksanakan, menjalankan daripada aktivitas kami di pagi ini, kiranya Engkau boleh mengurapi, menguasai pikiran hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus lewat lawatan firman-Mu, sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Engkau boleh menuntun, membimbing kami ke dalam jalan hidup kami yang benar ya Tuhan. Urapi dan kuasailah pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar benar-benar dapat kami jalankan di sepanjang kehidupan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari Mazmur 130 di ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Jadi Mazmur 130 ayat 6 ini mengajarkan kepada kita tentang kedalaman harapan yang dimiliki oleh pemazmur yang menantikan Tuhan lebih dari pengawal yang menantikan pagi. Ini adalah gambaran dari kerinduan yang sangat mendalam akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kegelapan kehidupan. Renungan pada pagi hari ini dengan tema lepas dari kegelapan dapat mengeksplorasi bagaimana kita seperti pemazmur dapat memelihara daripada harapan dalam Tuhan meskipun di tengah-tengah kegelapan. Kita dapat belajar untuk menantikan Tuhan dengan penuh harap. Mengetahui bahwa Tuhan itu adalah sumber cahaya yang akan menerangi kegelapan kita. Seperti fajar yang selalu terbit setelah malam yang gelap, kita juga dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan membawa terang dalam setiap situasi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa pada beberapa hari yang lalu, tepatnya adalah di hari Minggu tanggal 21 April, kita merayakan Hari Kartini, di mana kita mengetahui bahwa Raden Ajeng Kartini ini adalah pahlawan nasional wanita Indonesia yang menuliskan sebuah buku, Habis Gelap, Terbitlah Terang.
Dari sini kita dapat melihat bahwa Kartini dengan tekad dan cahaya ilmu yang dimilikinya telah menyalakan obor keadilan dan kesetaraan. Jadi ia menjadi simbol bahwa dalam setiap kegelapan itu ada terang yang menantikan untuk dinyalakan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini akan diikuti oleh peluang dan harapan-harapan yang baru. Di dalam konteks iman kita juga diajak untuk lepas dari kegelapan dosa dan maut. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 1 di ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang tercinta. Jadi kita dilepaskan dari belenggu dosa, kemudian dan diberi kehidupan baru dalam Kristus. Mari kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita sebagai umat Kristiani dapat mengambil inspirasi dari Kartini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama itu adalah menjadi terang di tengah kegelapan. Seperti Kartini yang menjadi terang bagi perempuan-perempuan di zamannya, kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Kita diajak untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kebencian dan kepalsuan. Yang kedua adalah pembebasan dari belenggu. Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Jadi kita harus berdiri teguh dalam kebebasan yang telah diberikan kepada kita dan tidak lagi dikenakan hukum perhambaan. Kemudian yang ketiga adalah menginspirasi perubahan. Kartini di sini menginspirasi perubahan melalui pendidikan dan pengetahuan. Kita juga dipanggil untuk terus belajar dan tumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Sehingga kita dapat menginspirasi perubahan dalam komunitas kita. Yang keempat, yaitu kesetaraan dan keadilan. Kartini berjuang untuk kesetaraan dan keadilan. Jadi dalam Kristus tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita itu adalah semua sama dalam Kristus Yesus. Kita harus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang tanpa memandang gender, ras, ataupun latar belakang. Yang kelima adalah kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Seperti janji ini, kita harus mengejar kebajikan dan kemurahan dalam segala hal yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini dapat mengajak kita merenungkan bagaimana kita dapat menemukan kekuatan dan harapan dalam Tuhan. Kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, kemudian membawa kita itu adalah keluar dari kegelapan dosa dan rasa putus asa, menuju terang, kasih, dan pengampunannya. Kita juga diajak untuk tidak hanya menantikan terang, tetapi juga menjadi pembawa terang bagi orang lain. Yaitu dengan cara menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, biarlah kami ya Tuhan senantiasa selalu dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami juga dapat menerangkan ya Tuhan daripada saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang berjalan di dalam kegelapan. Biarlah terang-Mu ya Tuhan selalu hidup di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Sehingga kami benar-benar ya Tuhan dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mampu melawan daripada dosa-dosa kami. Kami mampu untuk memperbaiki kehidupan kami, memperbaiki perilaku kami, sifat kami. Baik sifat kami yang penuh dengan iri hati, kecemburuan, kedengkian, kesombongan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, terang-Mu senantiasa selalu menerangi kami lewat firman. Biarlah pengetahuan kami semakin bertambah-tambah ya Tuhan akan firman-Mu. Sehingga kami benar-benar dapat menjalankan daripada kasih yang boleh Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga atas penyertaan-Mu. Sertailah kami di setiap kami menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Engkau boleh senantiasa selalu ya Tuhan menjauhkan kami dari rasa ketakutan, dari rasa kecemasan, dari rasa kekhawatiran, akibat sakit penyakit yang tengah kami hadapi, akibat pergumulan yang tengah kami hadapi, dan akibat ya Tuhan, ancaman-ancaman musuh-musuh kami. Biarlah Engkau boleh membungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan menyembunyikan kami di balik kayu salib-Mu agar kami terhindar dari segala bentuk godaan, pencobaan, dan mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Sambut, dengar, dan sempurnakan doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan pagi pada hari ini. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Horas.